Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di Persyarikatan Muhammadiyah. Tadi kami hadir di fokus grup discussion ya, FGD dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Monggo kita dengarkan dan lihat cuplikan pengarahan keynote speech dari Ustadz Dr. Kiai Haji Wahru Rosi MA, Ketua PDM Kota Semarang. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Subojo SHMH, Ketua MH BPDPM Jawa Tengah, yang alhamdulillah hadir secara daring dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang nanti insya Allah akan menjadi pembicara kunci. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SPN MU, sekaligus beliau adalah Ketua MH PDM Kota Semarang, ada di sebelah kiri saya. Kemudian ada Bapak Dr. Aris Setiono, SHMH LAN, nanti juga menjadi narasumber. Beliau adalah Ketua LBH PDM Kota Semarang. Kemudian ada yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq SHMKM, Ketua Majelis Wakil PDM Kota Semarang, dan nanti akan dimoderatori oleh Bapak Agus Nasri SHMH. Bapak Ibu sekalian, para peserta forum group discussion yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan Asasi Manusia PDM Kota Semarang bersama dengan Majelis Hukum dan Asasi Manusia pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, pertama alhamdulillah dengan izin Allah pertemuan ini teknologi kita bisa menyelenggarakan kegiatan secara hibrid, dan alhamdulillah baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Selanjutnya salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara sekalian, tema FGD kita pada pagi ini adalah problematika penguasaan aset persyarikatan, tantangan perlindungan hukum dan strategi penyelesaian. Sebelum saya sampaikan beberapa poin, tentu saya sampaikan selamat datang atas kehadiran dan keikutsertaan pada FGD pagi ini. Yang kedua, tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap pimpinan Majelis Hukum dan HAM yang kemudian menyelenggarakan acara ini dengan baik. Juga kemudian terima kasih juga kepada seluruh yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya ingin kabarkan ya, nanti akan juga menjadi tindak lanjut. Di bulan Agustus ini, alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah itu cukup bagus. Ya, bukti di bulan Agustus ini, ya, Bapak Ibu, sudah ada 2 orang yang menghubungi saya selaku Ketua PDM keinginan menyerahkan wakafnya kepada Muhammadiyah. Yang pertama orang Jawa Timur, ya, orang Sidoarjo, yang kemudian secara khusus menelpon saya ingin menyerahkan tanah wakafnya yang kemudian ada di Kota Semarang. Ya, beliau sana kemari cari informasi, lalu kemudian berniat secara khusus menyerahkan kepada Muhammadiyah. Nah, kemudian dan kemudian kami bicarakan prosesnya. Dan yang kedua, hari ini nanti kemarin kami ditelepon oleh seseorang yang juga ingin mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah. Kalau yang pertama tadi rumah dan bangunan, kalau yang kemarin menyampaikan ada kurang lebih 1.300 meter tanah yang akan diwakafkan kepada Muhammadiyah. Dan siang nanti setelah kami rapat dengan Gubernur PDM, beliau mengajak kami untuk meninjau
juga kemudian Muhammadiyah khususnya di Kota Semarang juga beberapa kali mendapatkan amanah untuk mengelola tanah wakaf. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah karena diyakini bahwa seluruh aset yang diwakafkan ke Muhammadiyah itu akan dikelola dengan baik oleh Muhammadiyah dan bukan oleh perseorangan tokoh Muhammadiyah. Misalnya, ya tidak akan menjadi aset yang kemudian misalnya saya kelola secara pribadi, tapi akan sepenuhnya dikelola oleh persyarikatan oleh Muhammadiyah. Di sini kepercayaan itu harus kemudian kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena memang fakta yang kemudian kita hadapi sampai hari ini dari tahun ke tahun, dari periode muktamar ke periode muktamar berikutnya itu, yang pertama adalah soal pengelolaan tanah wakaf. Ya, ada yang kemudian sangat produktif, terkelola dengan bagus, tapi fakta kita tidak bisa pungkiri memang ada tanah wakaf yang dalam tanda petik terbengkalai, tidak terkelola dengan baik, sehingga kemudian ya bisa jadi dalam tanda petik melahirkan kekecewaan sang wakif, kenapa? Karena saya ditelantarkan. Ya, dalam bahasa agama, lalu kemudian saya dapat pahalanya kapan kalau kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi secara ekonomi, secara duniawi, ini kemudian tanah ini mestinya harus diproduktifkan, menghasilkan sesuatu, tapi belum kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itu problem pertama. Ya, karena tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, kita dalam tanda petik terlalu mengiyakan ketika orang wakaf kepada Muhammadiyah, tapi kita sendiri kemudian ada problem pengelolaannya tidak bisa maksimal. Satu dua memang alhamdulillah cukup produktif menghasilkan sesuatu, tapi di sisi lain memang ada satu dua yang belum terkelola dengan baik sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Tetapi alhamdulillah tidak sampai hilang. Ya, alhamdulillah setidaknya di Kota Semarang belum ada cerita aset hilang, hanya belum terkelola dengan sebaik-baiknya. Bahwa kemudian ada problem dalam tanda petik sengketa kepemilikan, ya ada, tapi tidak sampai kemudian hilang dan kemudian berubah kepemilikan. Nah ini maka kemudian problem yang sudah ada adalah soal sertifikasi aset tanah wakaf itu. Iya, ada aset-aset yang sudah bersertifikat atas nama Muhammadiyah, ada yang masih bersertifikat atas nama nadir perseorangan, tetapi atas nama Muhammadiyah. Dan kemudian beberapa waktu lalu kita komunikasikan dengan majelis wakaf, lalu kemudian memang sebaiknya berubah langsung atas nama Muhammadiyah. Jadi ada aset yang langsung berbunyi milik Muhammadiyah, ada yang berbunyi 6 orang pimpinan Muhammadiyah, baik yang masih aktif maupun sudah tidak ada, tapi mereka mewakili dan atas nama Muhammadiyah. Dan kemudian ada juga aset-aset yang masih bersertifikat atas nama sang muwakil, belum sempat diubah status sertifikatnya. Dan problemnya ada yang kemudian mohon maaf muwakilnya sudah wafat, tinggal ahli warisnya, dan ini kemudian pengurusannya juga membutuhkan. Ini problem tentu masih ada satu lagi problem aset tanah wakaf, yaitu ketika kemudian Muhammadiyah atau Aisyah membeli tanah wakaf, tanah kemudian seharusnya wakaf, tapi kemudian dibeli dengan menggunakan atas nama pribadi. Nah ini kemudian juga harus segera diselesaikan. Ini problem soal penguasaan aset persyarikatan. Oleh karena itu, FPD kali ini tentu kita berharap ya ada output ya setidaknya atau RTL yang kemudian dilakukan agar penguasaan aset persyarikatan itu bisa maksimal. Maka
penting barangkali nanti misalnya ada lembaga hukum, ada majelis hukum dan hak asasi manusia, dan juga kemudian ada majelis wakaf. Nanti mudah-mudahan melahirkan output yang kemudian bisa kita tindak lanjuti, dan mudah-mudahan tidak hanya di kota Semarang Raya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi panduan bersama untuk di tingkat wilayah Jawa Tengah. Terima kasih khususnya pada Pak Bambang Sukoco yang berkenan hadir dan nanti akan memberikan sebagai pembicara kunci untuk FGD 3 kali ini. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun. Terima kasih.